Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom buat kita semua yang ada di rumah. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah. Tetap semangat meskipun Bapak Ibu ada di rumah. Kita boleh beribadah dengan baik. Kita boleh mempersiapkan diri dengan baik seperti kita ibadah di gereja. Dan terlebih hati kita persembahkan untuk Tuhan. Dan kita bersama-sama akan membuka ibadah kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, dengan hormat saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan buka ibadah kita bersama-sama. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan menyapa Ibu-ibu Bapak Saudara sekalian yang ada di rumah. Shalom. Haleluya. Sukacita yang baru Tuhan berikan bagi kita. Pagi ini saya mengundang kita sama-sama untuk beribadah dalam kasih Tuhan. Saya percaya ibu-ibu yang ada di rumah, bapak-bapak semuanya yang dimanapun berada, hari ini kita persiapkan hati kita berikan yang terbaik. Kita beribadah, kita menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan telah lawati kita. Mari silakan dulu kembali dan bersyukur pada Tuhan bahwa pagi ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memuliakan nama Dia. Bapa, kami datang untuk menyembah-Mu di sini. Kami mengangkat pujian kami hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat kami mengangkat pujian, Tuhan Allah hadir tengah kami. Lawati kami Tuhan, berkati kami Yesus. Haleluya. Bapakku datang
percaya Yesus, Engkau siap melawat kami. Engkau siap memberikan kami sukacita, sehingga kami boleh bersorak-sorai bagi nama Engkau Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu pagi ini Tuhan. Engkau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Semua ini karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memuji nama-Mu terus. Kami katakan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Berkati ibadah kami pada pagi ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau berikan sukacita yang baru sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan memulaikan ibadah pujian kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah, saya percaya kita masih semangat memuji nama Tuhan. Amin. Semangat bertepuk tangan bagi Yesus, sebab Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Pagi ini kita percaya Tuhan telah mati, Tuhan telah bangkit, yang memberikan kuasa bagi kita, kuasa Roh Kudus untuk mengalahkan musuh kita. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Katakan, aku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia.
Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bersyukur Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa bagi kita saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan menikmati firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya di dalam firman Tuhan. Kita dengar dan kita praktekkan dalam hidup kita. Firman-Mu ya dan amin Tuhan, yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami dapat berdiri ya Yesus. Tak usah takut sebab Allah beserta kita. El Shaddai. Tak usah
menyembah Engkau Tuhan. Ini adalah satu anugerah yang terbesar bagi kami Bapa. Kau telah memberikan kami kesehatan, telah memberi kami kekuatan hari-hari ini untuk menghadapi perjalanan hidup ini dengan segala wabah yang ada di dunia ini Tuhan. Kami mau patahkan dalam nama Yesus, kami hancurkan. Kami mau satukan iman kami Bapa. Kami mau berdoa Tuhan, jauhkanlah segala penyakit ini Tuhan. Bebaskanlah kami semuanya Bapa. Kami bersyukur, terima kasih kepada Engkau sesuai dengan bersama di hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kau urapi menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, haleluya Yesus, amin. Amin. Silakan kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan. Selamat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, tidak mengurangi rasa hormat saya untuk kita boleh mempersiapkan diri untuk menerima firman. Bapak Ibu boleh menyiapkan Alkitab yang ada di rumah. Nah saudara Tuhan, hari-hari ini kita boleh dikuatkan dengan firman Tuhan. Dan mohon maaf kalau mungkin ada penerimaan yang tidak baik atau kurang baik di rumah, karena mungkin jaringan dan sebagainya. Tetapi tidak merusak sukacita kita untuk kita diberkati dengan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, rahasia terbesar untuk kita bisa kuat hari-hari ini adalah bagaimana kita disertai Tuhan. Nah Bapak Ibu di rumah bisa lihat dengan multimedia yang ada di belakang, saudara, bahwa kita harus akui apapun keadaan kita sampai hari ini, bagaimanapun keadaan kita sampai detik ini, penyertaan Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan adalah satu kekuatan menghadapi setiap masalah yang ada. Tetapi hari ini, pagi hari ini, kita mau sharing apa sih sebenarnya penyertaan Tuhan itu. Apakah dengan penyertaan Tuhan membuat kita seakan-akan hidup bebas dari masalah? Apa sih yang membuat pengertian penyertaan Tuhan? Apakah semata-mata membuat kita lepas dari beban hidup? Saudara, kita akan belajar. Saya akan memandu saudara untuk melihat dalam multimedia. Mari kita buka dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Kitab Keluaran pasal yang ke-13, kita akan membaca ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Saya masih menunggu Bapak Ibu yang di rumah. Keluaran 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Demikian judul firman Tuhan yang ada di Alkitab saya dan Bapak Ibu yang ada di rumah adalah Allah menuntut umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat ini dari judulnya sudah kelihatan Allah menuntut umatnya. Nah, kalau kita berpikir
berpikir dengan logika kita, kalau kita berpikir dengan pikiran kita, kalau misalnya Allah sudah menuntun kita, kalau misalnya Allah yang menuntun kita hari demi hari seperti kita belajar dari bangsa Israel, harusnya nggak ada masalah. Kenapa? Allah tahu, Allah Maha tahu. Bahkan di depan sana Allah tahu apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat dalam Keluaran, kita melihat satu fakta di mana tidak seperti apa yang kita bayangkan. Kalau misalnya kita membayangkan, wah Allah menuntun kita hari-hari ini di masa kita sukar, kita harus keluar dari masa-masa sukar ini, lalu kita berpikir kita jalan enak, kita tidak ada masalah, tidak ada sakit, sudah salah. Hari ini kita akan simak dan kita mau bertanya, apakah dalam sepanjang tahun ini, belum sepanjang lah ya, baru Januari, Februari, Maret, baru 4 bulan sudah. Kita mau coba lihat dalam diri kita. Coba Bapak Ibu yang ada di rumah nih, kita cross check deh. Jangan ngomong virus corona dulu deh, jangan berbicara pandemi virus ini. Kita melihat apakah hidup kita selalu baik-baik saja. Nah kita tanya dalam diri sendiri, apakah kita tidak ada masalah? Baru 4 bulan Bapak Ibu, baru 4 bulan. Ya, baru 4 bulan. Apakah kita selalu sehat? Apakah kita selalu hidup dalam kelimpahan? Ayo kita berpikir, saudara. Katanya Tuhan menyertai, sama seperti dalam pembicaraan, dalam pembacaan ayat kita, Allah menuntun umatnya. Katanya Allah menuntun, kok masih ada masalah? Betul ya Bapak Ibu ya? Katanya Allah menuntun, kok saya dikasih sakit? Kok Allah menuntun, kok saya masih belum berkelimpahan? Nah saudara, jangan salah konsep ini. Kebanyakan orang Kristen berkonsep kalau Allah menuntun semuanya beres. Lalu pertanyaan kita pada pagi hari ini, saudara, apa yang dimaksud dalam penyertaan Tuhan? Kalau kita disertai Tuhan, harusnya kita bisa Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, harusnya kita dari Januari sampai bulan ini sehat. Ya saya puji Tuhan, dan Bapak Ibu semua sehat ya. Kalau sakit-sakit sedikit ya oke lah, karena mungkin kita punya tubuh kan terbatas. Tapi bagaimana dengan orang yang sakit berat, maaf mungkin meninggal dunia dan sebagainya? Apakah Tuhan tidak menyertai? Ini pertanyaannya saudara. Yang membuat konsep anak Tuhan itu berubah. Nah saudara, kita akan belajar. Yang pertama saudara, nah ini saudara, penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup saya dan saudara, menjamin hidup kita lepas dari masalah. Jangan salah saudara, jangan salah. Jangan pernah berpikir kalau saudara disertai Tuhan, lalu saudara katakan, aku tidak punya masalah. Ketika kau disertai Tuhan, kau berkata, masalahku beres, masalah keluargaku beres, masalah anak-anakku beres, masalah ekonomiku beres. Siapa bilang, saudara? Ayatnya ada, Keluaran pasal yang ke-14 ayat 9 saudara, sampai 14. Keluaran pasal 14 kita baca Bapak Ibu yang ada di rumah, ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot dan di depan Baal Zephon. Ketika Harun telah dekat, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Perhatikan, ketika Firaun telah mendekat, orang Israel menoleh melihat ke belakang, maka tampak orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Coba lihat ayat 10 ini. Katanya Tuhan menyertai. Harusnya ketika Tuhan menyertai, orang Israel itu jangan dikejar dong. Harusnya ketika mau masuk laut Teberau, jalannya lurus saja dong, jangan ada masalah dong, jangan ada rintangan. Katanya Tuhan menyertai. Kenapa masih ada ketakutan? Ya, ayat 10 kita lihat. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel
untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkata Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan yang hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Ayat 14 kita baca di rumah bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang dan kamu akan diam saja. Saudara, bukan berarti tidak ada masalah. Ini pada waktu proses mau menyeberangi laut Teberau, kalau kita lihat 15 ini kita baca. Tetapi permasalahannya kalau ketika saudara baca di sini, bukan berarti penyertaan Tuhan bukan berarti ada masalah. Tapi ketika ada masalah, Tuhan yang berperang menggantikan kita. Nah saudara, pada permasalahannya adalah begini. Konsep kita, harapan kita, pada waktu kita memutuskan mengikut Tuhan, pada waktu kita memutuskan menjadi orang Kristen, kita berpikir kita tidak punya masalah, kita tidak banyak masalah, mungkin kita tidak punya masalah. Keinginan itu wajar. Siapa sih orang hidup mau punya masalah? Ayo Bapak Ibu, saya tanya di rumah nih, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang tua sampai yang muda. Siapa sih yang hidup mau punya masalah? Betul ya? Masalah itu nggak usah diundang, masalah itu suka datang sendiri dengan segala macam yang ada permasalahan hidup kita. Tapi pertanyaan saya begini, ketika engkau menghadapi masalah, bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Tuhan tetap mengizinkan mungkin masalah itu terjadi dalam hidup saudara untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tetap ada dalam hidup saudara. Dan firman Tuhan dan kami dikatakan Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Seberat-beratnya masalah yang kamu hadapi, yang kita hadapi, ingat, laut Teberau terbelah menjadi dua. Masalahnya adalah ada. Tetapi ketika engkau di dalam masalah, ada Tuhan dalam permasalahan, maka mujizat akan Tuhan siapkan dalam hidupmu dan hidupku. Bagaimana tahu kita ada mujizat kalau kita nggak mengalami masalah? Betul Bapak Ibu? Kita nggak bisa mengalami mujizat kalau kita tidak mengalami masalah. Kalau kita mengalami masalah, kita mengalami pertolongan Tuhan, Tuhan menyatakan mujizat, baru kita bisa cerita pada orang lain. Tuhan kita hidup berkuasa sampai selama-lamanya. Ya kalau kita nggak ada masalah, bagaimana? Bagaimana saudara tahu kalau Tuhan penyembuh? Kalau saudara nggak pernah mengalami sakit. Bagaimana Tuhan saudara tahu, Bapak Ibu tahu, kalau Tuhan kita dahsyat, kalau engkau tidak pernah mengalami masalah. Bagaimana engkau tahu kalau Tuhan kita memberkati, kalau engkau pada waktu kekurangan, Tuhan mencukupi. Di saat-saat ini saudara, ayat ke-14 jadi tema bagi kita, Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Arti kata diam saja bukan berarti saudara malas, saudara duduk diam, saudara tidak. Ketika engkau berdoa, ketika engkau menyerahkan masalahmu, engkau katakan, Tuhan, aku nggak sanggup lagi Tuhan dengan masalahku. Tuhan katakan, duduk aja nak, biar aku berperang nanti kamu. Dan kau akan melihat masalah demi masalah akan Tuhan selesaikan, karena Tuhan adalah dahsyat dan luar biasa. Makanya saudara jangan anti dengan masalah. Dan saya mau saudara, kita dewasa sedikit, kalau ada masalah jangan ditengking. Dalam nama Yesus saya tengking masalah saya. Justru masalah itu membuktikan bahwa Tuhan kita dahsyat. Justru melalui masalah itu kita melihat keperkasaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, harapan ini tetap ada, bahwa ketika kita mengikut Tuhan, bukan berarti kita tidak ada masalah, tetapi Tuhan menyertai kita dalam setiap masalah kita. Amin. Tuhan menyertai kita dalam setiap problema hidup kita. Ada Tuhan yang membawa harapan demi harapan. Next. Yang kedua, penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya berkecukupan. Nah ini, ada orang mempunyai paradigma begini, ikut Tuhan pasti kaya, ikut Tuhan pasti diberkati. Amin, amin. Yes, saya katakan gak alergi dengan uang, gak alergi dengan kekayaan, tapi ada kalanya Tuhan izinkan untuk kita dicobai. Ada kalanya kita diizinkan Tuhan untuk kita diuji, saudara. Next, kita buka Keluaran 15 ayat 22 sampai 27.
Keluaran 15 ayat 22. Kita akan berbicara perjalanan Israel ketika di Mara dan Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Nah, kisah ini saudara, ketika Musa dan bangsa Israel sudah menyeberangi Laut Teberau. Saudara tahu ya, ketika Firaun mengejar dengan tentara Mesir, di depan situ ada Laut Teberau, di belakang saudara ada tentara mengejar. Kan masalah seperti itu. Di depan ada jalan keluar. Waduh, di depan sana ada laut, di belakang dikejar-kejar sama tentara Firaun, sama tentara Mesir di bawah pimpinan Firaun. Mau kemana saudara? Tapi tetap di luar nalar bangsa Israel, Tuhan bisa membuat Laut Teberau terbelah menjadi 2. Kalau sudah baca ya di dalam Keluaran 15 tadi, terbelah menjadi 2. Bangsa Israel lewat, dan ketika bangsa Mesir mau mengejar, laut itu kembali normal, akhirnya tenggelam semua. Itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada jalan buntu, bagi Tuhan tidak ada yang namanya mustahil. Bagi Tuhan selalu ada jalan keluar, karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Yang kedua, perjalanannya setelah dari Laut Teberau ada masalah lagi. Orang Israel berangkat dari Laut Teberau, mereka pergi ke padang gurun Syur. Berapa hari sudah? 3 hari. Tapi permasalahannya sekarang berbeda. Mereka tidak mendapat air. Ayat ke-23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Kalau Tuhan menyertai, kok air aja nggak ada? Kalau Tuhan menyertai, mau minum aja nggak bisa, saudara. Maka minum itu kebutuhan pokok, saudara. Kalau mau tuh ayat 23 sampai dimanapun air yang pahit nggak bisa diminum. Mana Tuhan menyertai? Mana buktinya? Yang pertama, Tuhan sudah menyatakan mujizat, laut terbelah menjadi 2. Lalu yang kedua, ketemu lagi masalah. Katanya Tuhan menyertai, katanya Tuhan menuntun umatnya. Kok minum aja nggak ada? 3 hari nggak minum, saudara, di padang gurun. Beda dengan di Tolwali, saudara. Padang gurun panas. Itu bukan sehari, bukan 2 hari, 3 hari. Sudah bisa bayangkan 3 hari tanpa minum. Udah dapat minum, pahit lagi rasanya. Saudara, makanya saudara dengar, ketika kita mengikut Tuhan bukan berarti kita selalu hidup berkelimpahan. Ketika kita ikut Tuhan bukan berarti kita selalu hidup kaya. Tetapi ketika kita ikut Tuhan, kita baca lagi ayat yang ke-24. Lalu apa saudara? Bersungut-sungut. Nah, inilah kita belajar dari bangsa Israel. Jangan gampang bersungut-sungut. Jangan gampang mulut kita tuh menghujat Tuhan. Kita ngoceh, kita ngomong Tuhan kok begini. Jangan demo sama Tuhan. Bersungut-sungutlah bangsa Israel kepada Musa, katanya, apakah yang akan kami minum? Karena Musa mahal. Ayat ke-25 katakan begini. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Kuncinya cuma satu. Perhatikan, ketika engkau di dalam masalah, ketika engkau hidup dalam berkekurangan, kuncinya cuma apa, saudara? Berseru-seru kepada Tuhan. Beda bangsa Israel, beda dengan Musa. Bangsa Israel berkata begini, mana? Mau minum aja susah, bersungut-sungut lagi, bersungut-sungut lagi. Musa pada waktu itu ada di barisan itu. Musa tidak terpengaruh dengan barisan itu. Musa tidak ikut-ikutan bersungut-sungut. Padahal Musa ada di gerombolan, ada di grup itu. Tapi yang Musa lakukan apa, saudara? Berseru-seru kepada Tuhan. Dan ketika Musa berseru kepada Tuhan, saudara, hidup bukan berarti tidak selalu berkelimpahan. Tetapi ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan hal yang kembali lagi mujizat. Kok bisa ya ada sepotong kayu, menunjukkan sepotong kayu, bukan gula, bukan. Lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Loh Tuhan, kok bisa sih? Bapak Ibu yang ada di rumah, coba pakai sedikit logika ya. Kok bisa ada kayu dicemplungin ke air jadi manis? Kenapa bisa begitu?
Dan itulah sekali lagi Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Dari benda apapun, mau bagaimanapun, Tuhan sanggup mengadakan mujizat dengan cara apapun di luar pikiran kita. Mana mungkin logikanya mau jadi manis kasih apa saudara? Gula atau bahan-bahan yang manis. Tetapi ini kok kayu, sepotong kayu saudara. Inilah pertolongan Tuhan. Pas bangsa Israel haus, kok yang pas ya ada kayu itu. Anda bukan selalu hidup berkelimpahan, tetapi ketika Anda butuh, Tuhan selalu menyediakan dengan caranya yang ajaib. Amin Bapak Ibu di rumah. Ketika engkau membutuhkan sesuatu, engkau berseru kepada Tuhan. Beda ya, bangsa Israel ngoceh-ngoceh, bersungut-sungut, mana Tuhan, begini begitu. Tapi ketika engkau berseru seperti Musa, Tuhan bisa menunjukkan saudara. Apa yang Tuhan tunjukkan? Gak tahu. Apa yang Tuhan pakai mencukupi hidupmu? Gak tahu. Yang penting engkau percaya kepada Tuhan. Bukan berarti engkau berkelimpahan, tapi ketika engkau butuh, engkau disediakan Tuhan. Engkau hidup berkelimpahan, yes, amin. Engkau diberkati, amin. Tapi ada kalanya, saya dikatakan di sana Tuhan mencoba mereka. Ayat yang ke-26 katakan begini. Ayat yang ke-26, firman-Nya, wah ini saudara menjadi satu kekuatan. Udah dikasih kayu, dikasih firman. Firman-Nya apa? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Tuh saudara, dahsyat gak Tuhan? Tuhan katakan ayat yang ke-26, kalau kita taat akan suara Tuhan, janji Tuhan tidak akan menimbulkan penyakit manapun, sebab Tuhan menyembuhkan kita. Makanya saudara, ikut Tuhan gak perlu takut. Bukan berarti gak ada masalah, tapi ketika engkau ada masalah, di depan sana mungkin mustahil, di kiri mustahil, di kanan mustahil, di belakang dikejar-kejar masalah, tapi Tuhan sanggup membuka jalan bagi Bapak Ibu. Ketika kau percaya kepada Tuhan, Tuhan berperan ganti kita. Yang kedua, ketika engkau mengalami masa kekurangan, Tuhan, tolong Tuhan, bagaimana Tuhan mencukupi hidup sehari-hari dengan masa seperti ini dengan baik. Bukan berarti Tuhan gak sanggup memberkati saudara, tapi sekali lagi Tuhan akan menyatakan bahwa sesungguhnya mujizat masih ada dan Tuhan sanggup sediakan apa yang kita butuhkan. Kadang selalu terbesit dalam pikiran kita, kalau kita menjadi orang Kristen, kita akan menjadi orang kaya. Sekali lagi, saya tidak alergi dengan kekayaan, tapi jangan sampai punya konsep ikut Tuhan sama dengan kaya. Kenapa? Ketika ujian terjadi, saat-saat Tuhan sedang menguji, ketika kita mengalami kekurangan, ketika kita mungkin mengalami kelaparan, apakah kita masih mengasihi Tuhan? Ingat ya, pas butuh Tuhan siapkan kita. Next, di satu sisi memang benar, tetapi di sisi yang lain, kalau Tuhan izinkan, halo saudara, ketika Tuhan mengizinkan situasi seperti ini, mungkin kau berkata, Tuhan kok sepi ya, Tuhan kok rasanya omset saya berkurang, kok toko saya mulai berkurang. Saya mau tanya, apakah Tuhan itu jahat? Tuhan gak pernah jahat. Yang ketiga saudara, penyertaan Tuhan berarti Tuhan hadir dan selalu berfirman. Ini loh yang kita butuhkan saudara. Engkau mengalami masalah apapun, ketika ada firman Tuhan kau tetap kuat berdiri saudara. Next, sudah sekali bangsa Israel mengerti tentang apa arti penyertaan Tuhan. Ketika engkau dalam masalah saudara, engkau tidak akan pernah mengerti penyertaan Tuhan. Perasaan bahwa Allah tidak menolong mereka dari kesulitan membuat mereka frustrasi, bersungut-sungut, dan akhirnya mereka marah pada Musa. Ingat, ini pelajaran berharga buat saya dan saudara, Bapak Ibu yang di rumah atau yang sedang menonton ini. Perasaan bahwa Allah tidak menolong mereka dari kesulitan membuat kita frustrasi. Saudara, jangan sampai frustrasi. Tuhan tidak pernah tidak menolong kita. Tuhan selalu menolong kita. Dia punya 1001 macam cara untuk menolong kita.
Saatnya dalam masa-masa seperti ini Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Tapi jangan sampai ada frustrasi. Akhirnya Anda bersungut-sungut dan akhirnya Anda marah. Bukan marah kepada musuh, tapi Anda marah kepada Tuhan. Next. Nah ini, penyertaan Tuhan bukan pada waktu Tuhan mengadakan mujizat, tetapi ketika Tuhan menuntut hidup kita melalui firman yang kita dengar setiap hari. Aduh, kalau namanya mujizat, saudara, saya gak alergi dengan mujizat. Saya selalu yes dengan mujizat. Orang lumpuh bangkit, orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit, orang buta melihat, orang yang tidak mendengar menjadi mendengar, orang yang tuli menjadi mendengar. Tidak seperti itu, saudara. Tapi hari demi hari, ketika kau buka mata pagi hari, engkau mendapatkan firman Tuhan yang menuntut engkau bisa menyelesaikan hari itu dengan baik. Itulah penyertaan Tuhan. Makanya hari-hari ini kalau ada firman Tuhan, gak tahu arah kita kemana. Firman Tuhan yang ada di firman Alkitab itu adalah menjadi satu penuntun kita, menjadi peta jalan hidup kita dalam masa-masa seperti ini. Hari-hari ini saudara jangan pernah ada bosan berhenti membaca firman Tuhan. Mari kita buka Mazmur 19, kita belajar dari Daud. Mazmur pasal yang ke-19. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Yang ke-10, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. 11. Ini sudah lebih indah daripada emas. Saudara punya emas ya di rumah. Lebih indah firman Tuhan. Daud berkata begini, firman Tuhan itu lebih indah dari emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Firman Tuhan yang kita punya hari-hari ini adalah hal yang luar biasa. Saat ini kau butuh firman. Saudara, kemarin saya mendapatkan broadcast WA seorang, ya saya sebut namanya, Bapak Dahlan Iskan, menulis begini. Ketika dia mengamati ternyata di Tiongkok sekarang, setelah masa virus COVID-19 selesai, ada satu lagi inovasi yang baru. Saya pikir inovasi apa nih? Apakah itu obat atau vaksin gitu Bapak Ibu ya? Ternyata Pak Dahlan Iskan dalam akhir tulisannya, di tengah tulisannya berkata begini, Tiongkok sekarang sudah memakai belanja dengan cara yang, kalau kita sudah ngomong tuh dengan cara yang pakai microchip itu sudah, yang belanja dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang baru. Kata Dahlan Iskan, itu adalah penemuan terbaru di kota Tiongkok, di Tiongkok, negara Tiongkok. Bagi kita udah gak kaget sudah, udah banyak sekarang. Teman saya di Facebook, dia di Australia, dia kerja di Australia sudah. Teman saya nulis di Facebook, gile, gue baru lihat selama gue bekerja di sini, ternyata ada orang yang sekarang transaksi udah gak pakai apa-apa, cukup menunjukkan tanda di tangan. Gue baru tahu di Australia udah masuk. Ini sudah waktunya. Makanya kemarin dalam kaum pria, saudara, saya berkata begini, halo Bapak Ibu Edip, apakah Bapak Ibu siap kalau seperti bahasanya Pak Presiden Jokowi begini? Apakah kita siap ketika virus ini berakhir sampai akhir tahun 2020? Berarti masih 8 bulan. Apakah Bapak Ibu siap? Pak Presiden Jokowi udah ada statement itu, masa virus pandemi mungkin akan bersih di akhir tahun 2020. Sementara saudara hamba Tuhan sudah menubuatkan Juni ini kita akan masuk dalam masa resesi yang stagnan, gak naik, gak turun, stagnan. Sampai masuk tahun 2023 kita mulai bisa bangkit. Kita masuk dalam masa kesusahan. Dengar baik saudara. Dunia mengakui Indonesia adalah salah satu dari 3 negara yang masih bisa kuat perekonomiannya.
di masa seperti ini. Indonesia salah satu dari 3 negara yang ekonominya masih kuat. Bapak Ibu lihat kemarin, mungkin kalau Bapak Ibu lihat di sosmed, Italia sudah banyak yang namanya kerusuhan, toko-toko dijarah. Kenapa? Lapar. Hati-hati, sekarang juga masuk dalam masa. Bapak Ibu yang di rumah loh, hati-hati, sekarang sudah mulai rawan itu. Bukan saya nakut-nakutin, tidak, tapi jaga rumahmu. Kalau engkau keluar kemana-mana, jangan bawa yang menjadi satu perhatian gitu ya. Engkau cukup bawa apa yang ada gitu ya. Kita lihat beberapa hari lalu ada kejadian di Puput, seorang ibu mengalami jambret gitu ya, ketika belanja di warung. Tadi saya juga dengar dari Om Jack, ada kawannya juga yang mengalami satu musibah, dimalingin rumahnya atau tokonya. Aduh, banyak. Dan saya melihat sudah, mohon maaf nih, saya melihat di televisi maling-maling ini, maling-maling akhir zaman ini sudah, ternyata maling-maling yang dikeluarkan karena proses asimilasi. Makanya kemarin saya sempat WA dengan Pak Kasatgas, ini kalau misalnya maling-maling pada keluar, ini bahaya sudah. Kalau orang Indonesia kan kreatif tuh, ya orang Rusia, presiden Rusia keluarkan macam, orang India, Bapak Ibu lihat di TV, tentara-tentaranya pakai rotan gitu ya, jangan keluar rumah. Bangsa Indonesia mengeluarkan napi sudah, supaya kita tidak keluar rumah sudah. Aduh saudara, Indonesia memang kreatif saudara. Yang lain pada mengeluarkan macan, singa, kita keluarkan 30.000 saudara. Tanggung 30.000. Orang-orang maaf masa asimilasi 2/3 masa tahanan digunakan karena sakit. Ternyata yang kemarin nangkep toko di toko emas, di mana-mana, aduh ternyata hasil lulusan dari lapas saudara. Makanya saudara, hari-hari ini firman Tuhan menjaga saudara tetap kuat, tetap aman dalam saudara. Next. Nah, makanya hari saudara, Tuhan selalu menyertai kita hari demi hari. Firman Tuhan yang dibagikan. Daud begitu menghargai firman Tuhan lebih dari apapun yang Daud miliki. Penyertaan Tuhan ditunjukkan dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan firman-Nya yang masih terus berperkara dalam hidup kita. Saudara bisa percaya firman Tuhan? Amin. Di dalam firman Tuhan banyak sekali janji-janji Tuhan. Makanya saudara, ketika kau dengar berita virus corona naik, keamanan begini, maling begitu, ini begini, ini begitu, aduh iman kita jadi lemah saudara. Jujur, kita lihat lagi sosmed, tambah lagi COVID-19 jadi sekian, tambah lagi saudara. Tapi ketika kita baca firman, janji Tuhan ya dan amin, hati kita tenang. Tuhan berkata, Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan kemuliaan. Yes, segala perkara terutama dalam Dia. Yes. Ini dengar saudara. Jika Tuhan masih mau menyebut kita melalui firman, walaupun kita sakit firman Tuhan itu, tetaplah bersyukur pada waktu kita mendengar khotbah firman Tuhan yang kita merasakan hati kita tertus. Itulah karena Tuhan menyertai kita. Makanya saudara jangan pernah anti dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah milih-milih saudara. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Next. Yang terakhir saudara. Terakhir. Penyertaan Tuhan. Berarti Tuhan menuntun kita kepada jalan yang tidak salah atau jalan yang benar. Next. Kita buka Keluaran ayat yang terakhir 15 ayat ke-27. Ayatnya sudah kita baca. Bangsa Israel pada waktu dimarah bersungguh-sungguh, padahal mereka di depan sana ada sumur, treknya ke sana. Sesudah itu mereka sampai mereka di Elim. Di sana ada berapa saudara? 12 mata air. Tuhan siapkan, akan ada 12 suku di sana. 70 pohon korma. Wow, saudara, banyak saudara. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air. Next, andai kata bangsa Israel tahu di depan sana ada Elim, mungkin tidak akan bersungguh-sungguh. Elim letaknya 7 mil. 1 mil itu
kalau dengan ukuran Indonesia 1,609 km. 7 mil berarti 7 kali 1,609 km. Saya hitung pakai kalkulator, 11,263 km. 11 km lagi itu ada mata air. 11 km lagi itu ada korma, 70 korma, 12 mata air. Dari mana tempat mereka bersungguh-sungguh? Seandainya mereka percaya bahwa Tuhan menuntun mereka pada jalan yang tidak salah, maka tentu tidak akan bersungguh-sungguh. Saudara, next. Mereka bisa bertahan dalam kesulitan karena mereka yakin Tuhan telah menyediakan untuk mereka, tempat mereka melepaskan dahaga dalam mereka. Saudara, Tuhan ingatkan saya begini, terakhir, saya akan panjangkan firman Tuhan. Di depan sana mungkin tidak ada elim bagi kita, tapi di depan sana ada surga yang menanti kita. Di depan sana ada kemuliaan Tuhan. Di depan sana Tuhan sudah mau datang. Mungkin kita letaknya di sini, hanya berjarak sedikit lagi dengan kedatangan Tuhan. Dan Tuhan mau pada pagi hari ini kita tidak bersungguh-sungguh. Tuhan mau pada pagi hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan janji sebentar di depan sana kita akan sampai pada tujuan kita, surga yang mulia. Kita lepas dari masalah, kita lepas dari beban hidup kita, dan kita boleh bersama dengan Bapa di surga. Saudara, tetap bertahan, tetap bertahan sampai kita berjalan terus hari demi hari, berganti bulan demi bulan, tahun berganti tahun. Apapun prediksi yang dunia katakan, tetap ada penyertaan Tuhan. Sabar, di depan sana ada elim. Sabar, di depan sana ada berkat dalam hidup saudara. Sabar, di depan sana ada surga yang menanti saudara. Sehingga ketika engkau melihat elim itu, engkau melihat surga, engkau tetap bersyukur pada Tuhan. Tuhan, tuntun aku pasti bisa, dan aku tidak menanggalkan iman kepercayaanku pada Tuhan. Next, kesimpulan saudara. Seandai kata bangsa Israel mengerti, andai kata bahwa dengan penyertaan Tuhan suatu hari bangsa Israel akan sampai pada jalan keluar yang dibuat Tuhan, maka bangsa Israel tidak akan bersungut-sungut dengan kesulitan hidup yang mereka hadapi. Saudara ingat 40 hari jadi berapa saudara? 40 tahun gara-gara di mulut bersungut-sungut. Harusnya jalan keluar cuma 40 hari, saudara udah nyampe, karena ngoceh 40 tahun. Begitu pula dengan Allah kita, Allah iman. Dia selalu menyertai kita sampai ke surga. Ingat saudara, jangan pernah kita berpikir, jangan pernah kita berpikir, yang di rumah, jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan membuat kita susah. Jangan pernah kita berpikir Tuhan yang membuat corona jadi kita susah. Tapi Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Jalan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah salah, walaupun seringkali pada saat kita mengikutinya, kita banyak mengalami kesulitan. Tapi jalan Tuhan tidak pernah salah. Tetap jalan dalam tracknya Tuhan, maka kau akan melihat elim. Tetap jalan dalam tracknya Tuhan, maka ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Tetap jalan dalam tracknya Tuhan, maka kau akan melihat surga di depan hidup. Harus kita akui bahwa ketika kegagalan dan masalah menimpa kita sulit mengerti apa arti penyertaan Tuhan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu baik dan masih tetap menyertai kita. Amin saudara. Percaya aja, hidup kita percaya, karena Dia adalah Allah yang baik. Dan ada kesimpulan semuanya. Kesulitan hidup kita saat ini membuat kita harus semakin intim dan mendekat kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di saat ini kita harus semakin intim sama Tuhan. Di saat ini membuat kita dekat sama Tuhan. Di luar Tuhan kita kolaps, tinggal tunggu terus. Kenapa saya katakan gitu? Bukan saya peramal, enggak. Firman Tuhan sudah katakan kita sedang berjalan menuju pada masa kesusahan. Jadi saya ulang lagi saudara, firman Tuhan yang pertama tadi apa? Penyertaan Tuhan bukan membuat kita lepas dari masalah, tapi penyertaan Tuhan membuat kita ketika kita ada masalah, Tuhan selalu memberikan kita jalan. Tuhan akan berperan dalam hidup kita. Yang kedua, penyertaan Tuhan bukan berarti hidup kita selalu berkelimpahan,
bukan hanya berarti menjamin hidup kita selalu berkecukupan, tetapi penyertaan membuat Tuhan membuat kita selalu ada waktu kita butuh. Kayu pun bisa membuat air menjadi manis. Segala sesuatu yang pahit, ketika kita ada Tuhan, akan berubah menjadi sesuatu yang manis. Yang ketiga, penyertaan Tuhan berarti Tuhan selalu hadir dalam hidup saudara, seperti tiang awan dan tiang api menuntun saudara untuk menjalani hidup ini. Dan yang keempat, penyertaan Tuhan menuntun kita kepada jalan yang benar. Di depan sana ada jalan yang benar, di depan sana ada air, di depan sana ada mata air, di depan sana ada pohon kurma, di depan sana ada berkat Tuhan, dan di depan sana ada surga yang mulia. Tuhan tidak pernah salah. Jalani hidup kita bersama dengan Tuhan dengan konsep yang benar, maka kita akan bisa sampai ke surga yang mulia. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari saya dan kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang di rumah, kita tetap berseru kepada Tuhan. Jangan kita terserah oleh setiap hati. Jangan tak terserami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, yang membuat kita tetap tegar di masa sukar adalah penyertaan Tuhan. Saudara, percaya saja Tuhan selalu menyertai. Bukan berarti tidak ada masalah, tapi ketika kau menghadapi masalah, kau dikejar-kejar dengan masalah, di depan sana selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Bukan berarti Anda selalu berkecukupan, bukan berarti Anda tidak pernah kekurangan, tapi ketika Anda mengalami segala sesuatu, Tuhan menyediakan pas-pasan, pas butuh, pas ada. Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu terlambat menolong hidup saya dan saudara. Dan saudara, penyertaan Tuhan selalu menuntun kita hari demi hari dengan firman-Nya. Setiap hari mungkin saudara mendengar firman, ada melalui media sosial, ada televisi atau apapun. Saudara pegang firman Tuhan itu untuk menuntun hidup saudara dalam masa-masa saat ini. Dan penyertaan Tuhan menuntun kita bukan kepada jalan yang salah, tetapi selalu pada jalan yang benar. Kalau di depan sana bangsa Israel sudah disediakan elit, di depan sana juga Tuhan sudah selesai menyelesaikan, Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Di depan sana Tuhan sudah menyediakan berkat. Di depan sana Tuhan sudah menyediakan kita surga yang mulia. Sebentar lagi kita akan sampai ke sana, saudara. Hari ini saudara jangan pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Dengan keadaan apapun, justru ketika Anda bersungut-sungut, Anda tidak akan pernah menikmati artinya penyertaan Tuhan. Ketika Anda tetap bersyukur, terima kasih Tuhan, bersyukur dan bersyukur, maka Tuhan tidak akan pernah segan-segan akan menuntun engkau
menuju kepada Elia, menuju kepada mata air, menuju kepada berkat yang berlimpah. Hari-hari ini mungkin kau berkata banyak komplain sama Tuhan. Yuk kita stop yuk, kita ganti dengan ucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan tidak pernah jahat. Karena Tuhan selalu baik dalam hidup saya, saudara. Kita terus berdoa untuk keadaan negara ini. Tidak hanya di Indonesia Bapak Ibu, 200 sekian negara pun mengalami hal yang sama. Dan tidak akan pernah tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tetapi selama ini saudara, Tuhan akan menyertai hidupku dan hidupmu. Saya sudah membuktikannya dan Bapak Ibu juga akan membuktikannya. Tuhan akan sertai Bapak Ibu. Apa yang kau makan, minum, pakai, Tuhan akan cukupkan. Jangan bersungut-sungut, tetapi bersyukurlah. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu masa depan kita. Bukan berarti tidak ada masalah, tapi ketika engkau punya masalah, Yesus jawaban hidup. Ketika engkau sakit, Yesus menjadi tabib segala tabib. Ketika engkau mengalami masalah, Yesuslah jalan keluar hidup. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah iman kami tetap dikuatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama Bapak Ibu di rumah kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya akan membacakan pengumuman buat Bapak Ibu. Kita sementara masih ibadah online. Kita mengikuti seperti apa yang diatur oleh negara kita. Dan kita juga sebentar selesai ini akan dibagikan online sekolah minggu. Sekali lagi saya berharap Bapak Ibu orang tua bisa membagikannya kepada anak-anak serta mendampinginya ketika menonton atau melihat ibadah sekolah minggu online. Lalu kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Awan, yang ini putra dari Ibu Asun yang ada di Manado, besok berulang tahun Senin 20 April. Saudari Sally Yolanda Rabu 22 April, dan Saudara Freddy Yeskiel Freddy Samosir, ya, keponakan dari Esther Samosir, hari Sabtu tanggal 25 April. Selamat ulang tahun buat ketiga saudara-saudara kita yang berulang tahun. Dan Bapak Ibu, gereja juga masih memberikan Bapak Ibu kesempatan untuk boleh memberikan persembahan, baik perpuluhan, diakonia, kebersihan gereja. Sudah pasca sudah bisa masukkan, sudah bisa antar ke gereja, sudah bisa masukkan kotak persembahan. Dan saudara yang di rumah mau online, mau transfer juga dipersilakan. Rekening sudah diberikan kepada Bapak Ibu semua. Karena gereja juga membutuhkan operasional, untuk dana untuk operasional, dan saudara kita bisa menabung untuk pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan bagi Bapak Ibu yang hari ini belum, siang ini tidak sempat ibadah, sebentar akan diupload via YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa buka YouTube pada sore hari, ya, karena masih ada waktu. Bapak Ibu mungkin siang ini ada kegiatan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita dengan penuh ucapan syukur. Sampai kita berjumpa di minggu yang akan datang. Bagi Bapak Ibu yang mau mendukung ibadah online, saudara bisa hadir ke gereja, saudara bisa dalam keadaan yang sehat, ya, karena kesehatan itu sangat penting sekali. Ya, saudara, sampai jumpa ketemu minggu depan, saling mendoakan. Jangan lupa doa rantai, ya, tetap komitmen, ya, tetap komitmen dari Senin sampai ketemu Senin lagi, terus berputar, ya, supaya Tuhan memulihkan, Tuhan menjawab doa kita satu persatu. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari Bapak Ibu di rumah kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa syafaat nanti berdoa tutup dan doa syafaat. Bapa, kembali kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan Tuhan dan setiap anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh kembali memuji dan menyanyikan nama-Mu. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Untuk keadaan kami hari-hari ini kami tetap bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kami bersyukur buat perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami boleh kembali Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan, kami dalam perlindungan Tuhan dan dalam anugerah daripada Tuhan.
Terima kasih buat firman-Mu yang boleh menguatkan kami Tuhan, boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, boleh menjadi acuan bagi kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh terus berserah diri kepada Tuhan, dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Kau memberkati hamba-Mu Tuhan yang dalam menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau telah memberkati hamba-Mu, biarlah Kau memberikan dia hikmat-Mu ya Bapa. Dia setiap hari Tuhan mencukupi setiap apa yang dia perlu dan butuhkan Tuhan, dan Tuhan selalu memberkati setiap keluarganya. Bapa, terima kasih, kami hanya menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan tak lupa juga kami bersatu hati berdoa hari-hari ini. Malah kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan Kau campur tangan, Kau yang memberkati bangsa kami. Hati-Mu ada bagi bangsa kami. Kami tahu penyertaan dan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi rakyat Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin dan beserta jajarannya Tuhan. Biarlah Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat-hikmat-Mu bagi mereka Bapa, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami lebih lagi maju di dalam setiap aspek Tuhan kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden beserta Wakil Presiden beserta para Menteri Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap masalah demi masalah yang terjadi dalam bangsa kami. Tapi percaya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, biarlah kami tetap percaya pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa bagi para medis Tuhan, para dokter Tuhan, para perawat sekalipun Tuhan, Kau menyertai, Kau memimpin mereka Tuhan, Kau memberkati mereka Bapa. Setiap perlindungan Tuhan nyatakan bagi mereka Bapa. Setiap kesehatan Tuhan Kau menyertai. Terima kasih ya Bapa, memberkati mereka semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hari-hari ini, untuk Tuhan para gereja-Mu hari-hari ini, untuk kami tetap bersatu bersehati Tuhan, untuk kami tetap berdoa Tuhan, untuk kami boleh mengangkat Tuhan setiap pekerjaan Tuhan yang ada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan gereja-gereja-Mu hari-hari ini. Hamba-hamba-Mu boleh bergandengan tangan Tuhan, sehati sepikir Tuhan, untuk kami terus berdoa bagi bangsa kami, untuk para pemimpin kami Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan beroleh kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang menyertai kami. Tak lupa juga kami berdoa bagi seluruh umat-Mu yang ada di rumah, baik yang kecil dewasa sekalipun tua. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin. Ada perlindungan daripada Tuhan, ada Tuhan ada kecukupan dan setiap keluarga masing-masing Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan. Terus berdoa Tuhan, terus percaya Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kami ya Bapa. Biarkan hati kami boleh tetap mengasihi Tuhan, hati kami tetap percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan di manakah saat ini kami boleh beribadah Tuhan. Biarpun kami boleh berjauhan Tuhan, tapi kami boleh tetap saling mendoakan satu sama lain Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan anugerah-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk kota kami Tobuali Tuhan, di mana kami tinggal, kami mencari nafkah. Kami ada di tengah-tengah Tobuali saat ini dan sekitarnya Tuhan. Kau memberkati kota kami Tobuali Tuhan. Engkau memimpin kota kami Tuhan. Ada perlindungan bagi kota kami. Kami tahu Tuhan setiap kami boleh dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami semua boleh sehat Tuhan. Kami semua boleh diberkati, bahkan kami ada pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sepanjang hari ini biar penyertaan Tuhan nyata atas kami semua. Terima kasih ya Bapa, terpujilah bagi nama-Mu Tuhan, Engkau baik. Tidak lupa juga kami berdoa untuk para polisi Tuhan, aparat keamanan sekalipun Tuhan. Kami tahu penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah Engkau juga menjamah setiap hati mereka Tuhan. Berikan mereka hati yang terus menjaga kota kami Tuhan, memimpin serta menuntun dan menertibkan segala yang ada Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah bagi nama-Mu Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa buat pertolongan-Mu Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh Tuhan umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan, baik yang ada di negara-negara lainnya juga Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu Tuhan untuk semua umat-umat manusia Tuhan, umat-umat keciptaan-Mu Tuhan.
surga bagi nama-Mu Tuhan. Engkau baik. Sebentar kami akan pulang, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat anugerah-Mu dan terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah ucapan syukur kami dan terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kau telah beribadah, kau telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kehidupan, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati kesehatan, dan Tuhan Allah Immanuel memberkati dan menyertai. Apa saja yang kau buat dengan tanganmu Tuhan, buat kau berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu yang ada di rumah. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan berkati kita. Shalom.